Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Adha Putri, NIM H0712110055. Tugas kewirausahaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis yang saya buat, yaitu keripik singkong. Daftar isi dari proposal saya terdiri dari sampul, daftar isi, kata pengantar, bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan. Dan bab 2 ada model bisnis, yang bab 3 ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kata pengantar. Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga proposal ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangannya, baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga proposal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar proposal ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan proposal ini. Makassar, 1 Desember 2021. Penulis. Bab 1 Pendahuluan. Ada latar belakang dari keripik singkong. Keripik singkong adalah olahan makanan yang menggunakan singkong sebagai bahan utama. Keripik singkong memiliki cita rasa yang khas dan gurih yang sangat diminati oleh kalangan umum. Saya memilih usaha keripik singkong ini karena mudah dibuat dan bahan yang digunakan pun mudah didapat. Dan keripik singkong ini juga banyak peminatnya. Selain rasanya yang unik dan gurih, singkong juga sangat baik untuk kesehatan, seperti menambah energi, merupakan sumber serat dan karbohidrat kompleks, memiliki kandungan protein yang tinggi, dan memiliki kandungan antioksidan yang baik. Keripik singkong ini juga hanya memerlukan modal yang terbilang tidak terlalu besar dan cocok buat wirausaha pemula. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedua, memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Dan yang keempat, mengurangi beban pengeluaran orang tua. Pada bab 2 ada model bisnis, di mana model bisnis ini memuat komponen-komponen dari bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama ada consumer segment. Segmen pelanggan, yaitu menjelaskan siapa saja target pelanggan. Apakah memang untuk pasar massal, pasar tertentu yang tersegmentasi, pasar yang bersifat lebih khusus, atau yang seperti apa. Segmentasi dapat ditunjukkan kepada lebih dari satu pelanggan. Mendeskripsikan segmen pelanggan akan menentukan apa produk dan jasa yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua ada value proposition atau nilai yang ditawarkan, yaitu keseluruhan gambaran produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para konsumer. Manfaat yang ditawarkan kepada segmen pasar yang dilayani. Nilai-nilai tambah apa saja yang bisa diberikan terkait untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada channels atau saluran, yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang kita ciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan konsumer sesuai dengan apa yang kita janjikan. Channels merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada konsumer segmen yang dilayani. Channels berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke layanan purna jual. Yang keempat ada revenue stream atau aliran pendapatan, yaitu penjelasan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya. Selanjutnya yang kelima ada consumer relationship atau hubungan dengan pelanggan, yaitu menjaga hubungan atau menjalin ikatan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat.
Yang keenam ada key activities atau aktivitas utama, yaitu aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut, merupakan kegiatan utama untuk dapat menjalankan atau menciptakan value proposition. Yang ketujuh ada key resources atau sumber daya utama, yaitu sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan. Sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan value proposition. Sumber daya umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan, channels, ataupun brand. Yang kedelapan ada key partners atau partner utama, yaitu berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner dalam hal lain. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur pembiayaan, yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis, baik itu fixed ataupun variable cost, maintenance cost, operations cost, dan lain sebagainya. Komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan value proposition yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh. Selanjutnya ada business model canvas dari bisnis saya, yaitu keripik singkong. Dapat dilihat pada video saya mengenai business model canvas yang saya jelaskan satu persatu. Pada bab 3 bagian penutup, kesimpulannya keripik singkong ini menjadi sumber bisnis yang mudah dilakukan. Yang bahan utamanya yaitu singkong. Tanaman singkong juga mudah didapat dimanapun, serta singkong juga banyak manfaatnya bagi kesehatan. Target pemasarannya yaitu toko grosir dan warung makan. Produksi keripik singkong ini akan dibuat oleh orang tua di kampung terus dikirim ke Makassar, kemudian menjualnya. Dampak lingkungan dari produk ini yaitu penggunaan plastik, di mana kemasannya terbuat dari plastik. Modal dari usaha ini saya menggunakan modal orang tua untuk pertama kalinya. Kemudian modal akan saya ambil lagi dari hasil penjualan. Proposal ini dibuat lengkap dengan business model canvas atau BMC yang terdiri dari 9 komponen. Selanjutnya ada saran. Kegagalan dalam wirausaha adalah hal yang biasa bagi setiap wirausahaan. Takut pada wirausahaan muda untuk terjun ke dunia wirausaha adalah hal yang membuat takut para wirausahaan muda untuk terjun ke dunia bisnis dan lebih memilih bekerja di perusahaan. Sebenarnya jiwa wirausaha harus ditanamkan sejak kecil dan harus memiliki jiwa yang takut gagal dan pantang menyerah. Intinya jangan takut untuk mencoba